Ya, saya Budi. Ya, terima kasih. Yang terhormat PJ Bupati Mamasa, yang terhormat semua SKPD yang hadir, dan juga semua teman-teman anggota DPR yang hadir, Ketua DPR, dan juga teman-teman masa yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, Pak PJ, saya meminta bahwa Pak PJ ini adalah PJ Bupati Mamasa, tetapi jangan terlalu banyak berkantor di Jakarta. Bapak tidak pernah tahu bahwa ternyata ada rakyatnya yang meninggal karena BPJS-nya tidak terbayarkan sesuai dengan aspirasi kawan-kawan. Ini karena teman-teman mencari PJ ternyata di Jakarta. Ada apa, Pak? Atau memang Bapak lebih ditugaskan di kementerian? Kalau begitu, Bapak pulang saja. Ini Pak, jenlap. Jadi itu yang pertama, Pak. Bagaimana Bapak mau mengurus Mamasa kalau hanya di Jakarta terus? Jadi itu yang harus kita lakukan, Pak, di Mamasa, bukan PJ di kementerian. Ya. Kemudian, ya, yang kedua adalah harus jelas hari ini Bapak harus bayar BPJS. Kenapa harus dibayar? Bapak ada surat dari BPJS ditagih Januari. Kenapa tidak mau dibayar? Apakah Bapak sudah tahu? Ada suratnya BPJS ke Bupati Mamasa. Itu adalah penagihan utang. Lalu, apakah ini menjadi skala prioritas untuk PJ Bupati Mamasa? Hari ini mestinya Pak ini menjadi skala prioritas. Ini kemanusiaan. Soalnya apa? Kalau bisa Pak, ada jembatan yang masih bisa mau dibangun tahun ini. Ya betul. Kalau ada Orang proyek bisa, mau dibayar, orang tidak akan jangan kerja di jembatan. Bisakah Bapak-bapak SKPD juga membantu PJ Bupati Mamasa, Pak Sekda, untuk membayarkan ini? Ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus Bapak-bapak pikirkan. jual itu Pajero Pak. Ya jual saja kalau memang tidak ada uang. Apakah kita sepakat bahwa ini sangat penting? Bagi saya Pak, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Mamasa hari ini. Bahwa persoalan sakit tidak bisa ditunda. Kalau besok seperti solusi yang disampaikan oleh BPJS, baru mau mengurus kiri kanan, masih sempat orang mati, Pak. Betul, betul. Jadi intinya bagi saya, Lanjutkan Pemda kerjasama. hari ini harus siap untuk membayar 32 miliar tambah mau 12 berapa miliar. miliar. Saya kira itu tanggung jawab bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan. Kami ini harus hanya mengawasi, Pak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penjelasan BPJS. BPJS itu ada 4 ya Pak. Mestinya Bapak menjelaskan bahwa ada 4 kategori BPJS supaya rakyat paham. Ada penerima bantuan iuran, ya. Ada pekerja penerima upah. Ini yang Bapak maksud tadi, bahwa itu adalah perangkat desa. Ya. Kalau dia bekerja bukan penerima upah, inilah masyarakat yang dibayarkan oleh Pemda. Mestinya kan jelas. Dan ada juga bukan pekerja. Ya. Bahwa pertanyaan saya, Pak, yang PBPU ini yang dimaksud dibayarkan oleh Pemda siapa-siapa mereka? Klasifikasinya bagaimana? Ya. Jangan sampai DPR juga. Siapa-siapa mereka? Kita buka-bukaan hari ini. Oh, iya, Ya. Sepakat? Gaji 2.
Ada kelas satu ya. Siapa mereka? Apakah dia adalah ASN juga masuk di situ? Atau siapa? Ya. Jadi ini yang harus kita perjelas, Pak. Terus, apakah persyaratannya dari mana? Yang 21.000 ini, apakah dia diambil dari DTKS atau dari mana? Terus ada di surat itu sempat saya baca, bahwa kenapa ada iuran untuk BPJS dan ada juga iuran yang BPJS bayarkan ke Pemda. Kayak seperti itu, Pak. Ini kayak subsidi silang. Ya. Jadi ada iuran dibayarkan oleh Pemda, terus BPJS juga ada pembayarannya ke pemerintah daerah. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Ya. Terus pertanyaan saya, kalau sudah misalnya ini kayaknya dana klaim, kayak begitu, dana klaim oleh Pemda, ya, dan itu dimasukkan ke Kasda. Pertanyaan saya, kalau dia dari BPJS untuk dibayarkan ke Kasda, tujuannya adalah salah satunya adalah intensif honorer, intensif adalah tenaga medis. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Pemda selalu tidak meneruskan pembayaran itu kepada yang bersangkutan? Dipotong ke mana itu, Pak? Kenapa pemerintah daerah berani sudah punya hak, orang punya hak, tapi dialihkan ke tempat lain? Pertanyaan saya, bukankah itu sebuah pelanggaran? Ya. Oke. Tak kalah nih, kita buka-bukaan. Kita mau coba rakyat, Pak. Kalau hari ini kita buka-bukaan bersama Pak PJ tinggal sebentar. dan Pak PJ tinggal sebentar. Ya. Biar mi, Pak. Untuk meninggalkan kami yang Ending dong. Pak PJ tinggalkanlah nama baik terhadap kami. Ya. Pak PJ sebagai orang yang memperbaiki memasa sebuah fondasi yang baik terhadap kami. Mungkin itu sekian dulu, Pak. Terima kasih. Saya